Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliana, nomor BP 181011-2610389. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari SDLC dan contoh penerapannya. Pengertian SDLC adalah Software Development Life Cycle, adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem dari awal hingga akhir. Tujuan dari Software Development Life Cycle adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi atau melampaui harapan klien sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Kerangka kerja ini sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan IT, baik itu perusahaan besar ataupun kecil, dengan tetap patuh terhadap kerangka kerja. SDLC ini dapat mempercepat proses pengembangan yang minimal risiko proyek terkait waktu dan biaya yang diperlukan. SDLC berisi tahapan yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Berikut ini tujuan tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, tahapan analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya. Yang kedua, perencanaan kapasitas. Ketiga, penjadwalan proyek. Yang keempat, estimasi biaya. Dan 5, penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahapan perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Ideal manajemen proyek dan pengembangan dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Yang kedua, tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancangan dan pengembangan dapat memulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah dispesifikasi, kemudian dilakukan perencanaan sistem sebagai tahap kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan, mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika diibaratkan bangunan, tahapan ini merupakan tahapan membangun. Yang keempat, tahapan pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Yang kelima, implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Setelah tahapan pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Yang keenam, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk direferensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi pemulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Contoh dari penerapan teknologi informasi di PT HM Sempurna. PT HM Sempurna adalah salah satu dari perusahaan rokok terbesar di Indonesia.
selain gudang garam dan jarum. Dalam perkembangannya, operasional harian menjadi sangat rumit. Salah satu departemen yang mengalami adalah departemen logistik yang pekerjaan hariannya menyatukan data-data dan persediaan bahan baku, distribusi bahan baku, dan produksi. Data-data tersebut berkumpul pada akhir jam kerja, sehingga menyulitkan. Ini dilakukan dengan manual, sehingga bisa dibayangkan sulitnya jika data-data tersebut terdiri dari ribuan data dan memerlukan proses yang lama. Masalah tersebut mendorong PT HM Sempurna untuk membangun teknologi informasi yang dimulai pada tahun 1992. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.